Nah, ini yang mau aku tanya nih. Anaknya. Jadi obsesi obsesi surga orang tua itu apakah sama atau mirip dengan obsesi orang-orang tua? Kan zaman dulu kan ada obsesi anaknya jadi penyanyi, Betul. ada jadi ini karena dia gagal jadi penyanyi, dia gagal jadi artis, karena dia gagal jadi olahragawan, anaknya dipaksa untuk jadi itu. Nah sekarang karena dia nggak sanggup untuk melakukan itu, dia nyuruh anaknya untuk ngapal Quran karena dia nggak sempat ngapal Quran. Dia nggak sanggup sholat tahajud, anaknya disuruh sholat tahajud. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Question of Fathers. Di podcast ini kita akan bahas tentang parenting, terutama fathering, yaitu bagaimana orang tua atau terutama ayah melakukan pendidikan kepada anak-anaknya. Di sini ada saya, Kholis Tajudin, dan Rizky Tajudin. Kami berdua keluarga Tajudin. Kita akan ngobrol tentang, dan kami berdua adalah ayah. Kita akan ngobrol tentang bagaimana menjadi ayah. Nah, di episode kali ini kita akan bicara tentang obsesi surga. Orang tua yang terobsesi oleh surga. Maksudnya apa ini, Ki? Waktu itu kan Kholis pernah ngomong gini ya. Beberapa anak itu kok dia punya seakan-akan soleh gitu ya. Artinya sholatnya rajin, kemudian hafalannya banyak dan sebagainya, tapi kok punya perilaku atau adab yang kurang baik. Saya masih ingat tuh waktu itu, mungkin 3-4 tahun yang lalu gitu. Nah, cerita ini sebetulnya banyak terjadi di banyak tempat ya, saya ngeliat kayak gitu. Nah, salah satunya itu adalah sebetulnya karena obsesi orang tuanya terhadap surga. Bukan salah ya, obsesi surga. Kan nggak salah. Iya, nggak salah. Semua orang tua pengen. Betul. Semua orang tua pengen surga. Cuma saya ngeliat gini, surga itu kan nggak bisa dipaksa ya. Agama itu kan, kalau Kak Oles tahu kan pasti la ikraha fiddin, betul ya. Untuk beragama aja nggak boleh dipaksa, betul nggak itu? Ya. Nah, apalagi hanya untuk hal yang lain. Misalkan ini, untuk hal yang matematika atau hal menghafal Quran dan sebagainya, itu kayaknya jadi acuan sebagai pintu untuk masuk surga. Nah, mereka nggak mikirin itu, kemudian mereka paksa anak-anaknya untuk menjadi soleh menurut versi orang tuanya, tapi mereka nggak mikirin apakah ini aman buat jiwanya anak atau buat anak nyaman dan sebagainya. Yang terjadi adalah mereka pura-pura soleh di depan orang tuanya atau depan gurunya, tapi perilaku mereka nggak soleh. Saya punya cerita Kak Olis. Baru aja lebaran kemarin, seorang ibu itu ngomong ke saya, dia khawatir dengan perkembangan anaknya yang umur 12-13 tahun, itu kan sudah balik ya, perempuan. Disekolahkan di sekolah hafal Quran gitu, karena obsesi bapaknya sebetulnya. Bapaknya pengen dia jadi hafizah. Betul. Nah, tapi saya lihat anak ini kemana-mana, ke warung pun nggak pakai jilbab, harus dipaksa untuk pakai jilbab. Sampai suatu hari bapaknya bilang gini, baca itu ada pengumuman dari Ustadz. Enggak, ini lagi liburan ya. Di WhatsApp gitu ya. Ini lagi liburan, anak disuruh ngelihat informasi dari ustadznya. Dia bilang enggak. Dan enggaknya itu bukan enggak yang biasa, tapi enggak dalam kondisi yang marah. Kemudian saya dengar cerita dari tante anak ini, dia bilang anak ini penuh marah, penuh kemarahan. Kenapa tuh? Mungkin dipaksa, Pak Olis. Dipaksa untuk soleh gitu. Ya bukankah ini kita kalau jadi ini ya, jadi apa, devil advocate, jadi orang yang mencoba mentah-mentah, walaupun nanti mungkin aku coba menginikan beberapa hal lagi. Coba gini, bukankah di agama misalnya anak itu harus disuruh sholat sampai umur berapa, untuk 7, kemudian kalau misalnya dia nggak melakukan lagi boleh dipukul dan segala macam. Nah sekarang saya tanya nih ke Oles, saya sering gini, karena aku kan basicnya bukan syariah ya, agama. Pertanyaan sederhana aja, boleh nggak sih dalam berdakwah itu kita memaksakan apa yang kita dakwakan? Saya nggak tahu itu boleh nggak secara umum. Misalkan kita dakwah tentang kebaikan apa aja,
boleh nggak memaksa orang untuk ikut kita dalam urusan dakwah ya, bukan urusan hukum sebagai Pidana atau apa ya? ya, boleh nggak itu? Ya nggak boleh. Nggak Tapi boleh. kan dia anak kita. Hah? Anak kita kan mungkin ada yang bilang gitu kan, tapi kan dia anak saya. Nah, saya nanya lagi nih, anak itu statusnya milik siapa? Milik orang tuanya atau milik Tuhannya? Milik Tuhannya pasti. Milik Tuhannya. Kalau milik Tuhannya, sebetulnya aturan yang kita pakai aturan orang tuanya atau aturan Tuhannya? Aturan Tuhannya. Aturan Tuhannya. Nah, aturan Tuhannya apa namanya? Hukum asalnya dakwah. Kan tadi Kak Olis bilang apa? Tidak boleh ada paksaan. Nah, kalau untuk orang lain aja nggak boleh dipaksa, kenapa untuk anak sendiri? Jadi anak sebagai mat'u, anak sebagai subjek dakwah, bukan anak sebagai properti. Bisa jadi kayak gitu. Saya gini, kadang-kadang banyak pertanyaan itu ya, yang apa? Umur 7 tahun harus diajarin, umur 10 tahun apa namanya? Boleh dipukul dan sebagainya. Ini mungkin Kak Olis bisa klarifikasi ya, karena basic Kak Olis ke apa namanya syariat gitu. Saya pernah ketemu sekitar tanggal 5 November. Saya ingat tanggal itu karena saya batalin tiket pesawat saya, gitu ya. Harusnya saya pulang tanggal 5 November, akhirnya karena ada pertemuan tanggal 5 November di rumah seorang ustadz, saya datang ke situ tanggal 5 November. Nah, ustadz itu bilang gini, saya bertanya itu karena banyak pertanyaan ke saya tentang itu. Tapi saya nggak punya basic ilmu, saya nanya, Ustadz, bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa umur 7 tahun disuruh ngajarin sholat, umur 10 tahun kemudian kita diminta untuk mukul Kalau dia nggak mau sholat. Nah, Ustadz ini jawab dengan bijak ini. Pertama, semua ahli tafsir, kata dia, saya nggak perlu ngecek, mungkin kalau nanti ngecek ya, menyatakan bahwa perintah itu lebih pada pendidikannya, bukan pada pukulan. Jadi perintah pada ajarilah anakmu sholat di 7 tahun itu yang pertama. Fokusnya itu pada pelajaran itu, pendidikannya, bukan pada hukumannya. Karena perintah untuk berlaku tidak boleh kasar dan sebagainya itu jauh lebih banyak, kata Ustadz itu. Yang kedua, dia bilang gini, pukul itu gini Pak Rizky, ini sholat, mukul nggak itu? Mukul. Maknanya itu sesederhana itu. Jangan bayangin mukul itu dengan kekerasan dan sebagainya. Nah, saya pernah tuh Kolis baca di Tarbiyatul Aulad Abdullah Nasi Ulwan, dia bilang gini, ada 8 syarat boleh menghukum anak. Syarat pertama, tidak boleh dalam keadaan emosi. Contohnya Ali waktu perang. Yang kedua, tidak boleh melukai hatinya, tidak boleh melukai fisiknya. Kemudian kalau harus memukul, maka memukul di bawah pusar. Dengan pukulan tadi itu nggak boleh melukai fisik, hatinya dan sebagainya. Kemudian kalaupun harus mukul, itu hanya pukulan yang dilakukan oleh seorang ayah atau ibunya di usia 10 tahun untuk urusan sholat, dan orang tuanya sudah ngajarin sejak usia 7 tahun. Nah, 3 lagi saya lupa itu. Nah, ini menarik nih. Jadi gini, banyak orang itu tanya juga, itu kan boleh mukul. Oke. Hukuman atau sanksi, kita nggak usah ngomong mukul atau apa ya, tapi kita hukuman atau sanksi itu adalah orang selalu memakai itu sebagai langkah awal untuk menyuruh anak sholat. Padahal dia tidak melakukan langkah-langkah sebelumnya. Betul. Jadi kalau boleh mukul boleh, tapi pernah nggak Ali itu atau Rasulullah pernah nggak mukul Zainab untuk sholat? Nggak pernah. Pernah nggak Ali bin Abi Thalib pernah nggak ada riwayat yang menyatakan? Tapi ada bilang gini, tapi itu kan anaknya Rasul, pasti baik. Pasti begitu. Tapi saya mikir, tapi nggak begitu juga. Saya kemarin nanya ke Ustadz itu, Ustadz, tapi anaknya Rasul kan baik Ustadz ini. Pak Rizky, anaknya Rasul kan anak juga. Oh ya juga ya. Yeah. Saya pikiran kita anak Zainab waktu kecil itu sudah jadi seperti Zainab waktu dewasa yang gampang diatur. Enggak juga pasti. Ya pasti kayak misalnya Hasan Hussein gitu kan ya. Ya seperti anak-anak gitu kan ya. Yeah. Nah, dia menjadi baik bukan hanya karena Rasul, tapi juga karena memang penerapan pendidikan di rumahnya. Nah, saya sendiri di rumah, alhamdulillah, tanpa memukul pun, ya kan, sama anak-anak sholat sendiri dengan kesadaran. Sebelum main, berangkat dulu, anak itu misalnya
udah keluar rumah udah sholat, udah pasti udah. Udah ada kesadaran begitu. Yang paling susah memang subuh ya, karena kan harus bangunnya dari tidur ya. Tapi selain itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang ada langkah-langkah sebelumnya. Nah, yang biasanya kan kayak begini deh. Ada anak tantrum ke pengen beli mainan gitu kan ya di mana di toko gitu kan, sampai guling-guling dan segala macem. Wah, kemudian banyak emosi untuk melakukan itu. Gimana caranya? Iya, anak lu nggak pernah begitu. Loh, anak gue nggak pernah gitu karena dari kecil udah tidak dibiasakan untuk tidak semaunya. Dalam arti bukan dengan kasar, tapi kita punya prinsip menerapkan bahwasanya enggak, lo mau guling juga gue nggak akan. Kosan pernah kayak gitu. Umur 2 atau 2 tahun di Pangkalan Bun. Datang ke 4 tahun kalau nggak salah. Ke supermarket, dan ini satu bulan sekali kok, Lis, ke supermarket itu. Dan waktu kami tinggal di daerah pedalaman di Kalimantan Tengah, sebulan sekali ke supermarket itu kan ini banget ya, apa namanya, Excited banget. Iya, yang tinggal di sebuah kemewahan. Masuk mall, masuk supermarket itu kan anak lepas sendal kok. Sekarang dikirain rumah kan kayak gitu. Dia janji beli coklat dan permen, tiba-tiba nyampe di kasir dia bawa coklat, permen dan macam-macam. Terus kita bilang, saya dan istri bilang, dan Ayu bilang, maaf, Cam, permen dan coklat masing-masing 2. Dia nggak mau. Aku mau semua. Maaf, enggak. Dan seterusnya sampai 3 kali. Akhirnya kamu yang balikin atau yang balikin. Dia bilang nggak mau. Ya udah, ayah yang balikin. Ambil, balikin. Apa yang terjadi? Nangis. Dia gulung-gulung. Nah, banyak orang tua yang merasa malu dengan kasir kan. Akhirnya Iya. Kalau ada yang bilang, Pak Rizky nggak malu dengan kasir? Enggak, saya nggak kenalan. Kan nggak kenal sama kasirnya. Ngapain juga? Kan nggak kenal sama kasirnya dan sebagainya. Jadi kita cuek aja gitu. Dan akhirnya besok anak-anak juga nggak terulang kan? Sekali doang itu pasti kan. Doang. Nah gitu. Nah, balik lagi ke obsesi surga ya. Ini apa ya? Kayak jadi, pertama gini, saya mau menghafal itu bukan hal yang salah. Sorry, sebelum ke sana. Obsesi surga itu dalam bentuk apa aja sih yang diperhatiin? Pertama gini, memaksa anaknya untuk hafal Quran. Oke. Yang pertama. Yang kedua, memaksa anaknya masuk pesantren lebih cepat, meskipun dia belum matang. Kalau saya ditanya usia berapa, kalau saya sih setuju 15. Tapi ada anak-anak tertentu yang usia 12 sudah matang, nggak masalah. Tapi ada anak-anak yang belum matang secara emosi, dipaksa sama orang tuanya masuk ke pesantren, ke pondok gitu. Nah, kemudian bayangin ya, 3:30 pagi dia harus bangun, dia harus sholat dan sebagainya gitu. Jadwalnya rutin dan sebagainya, nggak sanggup tuh anak. Banyak yang burn out. Pulang nyampe rumah, liburan, ada istilah gini di liburan anak-anak pondok ini, libur syariat. Ya, jadi bukan hanya libur dari peraturan pondok, tapi juga libur dari aturan-aturan syariat. Saya punya temen yang anaknya di pondok, masih kecil, 13 tahun. Terus kemudian abinya itu ngomong ke saya, gimana ya Pak Rizky ya, anak saya pulang itu nggak mau sholat, apa gitu macam-macam lagi. Nggak mau sholat ke masjid. Terus abinya bilang gini, kamu kenapa nggak mau ke masjid? Di pesantren kan kamu rajin. Terus anak itu bilang gini, masih mending aku sholat, temanku nggak ada yang sholat, libur itu nggak sholat. Kaget juga, padahal di pesantren ini termasuk yang inilah gitu, yang bagus, yang bagus dianggap kayak gitu. Nah, saya masih ingat kata-kata adik kelasnya Ko Olis, Ustadz Rofiki. Dia bilang gini, anak liburan yang nggak usah dipaksa untuk mengikuti semua hal-hal yang ada di sekolah dia. Dia pengen liburan sama seperti Pak Rizky liburan, sekali-sekali lah. Pengen tidur lebih panjang, pengen sholat tuh apa adanya dan sebagainya. Boleh. Yang penting syariatnya jalan gitu. Nah, kadang-kadang orang tua punya standar yang cukup tinggi ya. Saya pernah ketemu orang tua yang menerapkan standar di pondok dengan di rumah, misalkan anak sholat tahajud hampir tiap hari. Saya nanya tuh, Bapak sanggup nggak?
Enggak, makanya saya nggak sanggup Pak Rizky, saya pengen Nah, ini yang mau aku tanya nih. anaknya. Jadi Nah. obsesi surga orang tua itu apakah sama atau mirip dengan obsesi orang-orang tua? Kan zaman dulu kan ada obsesi anaknya jadi penyanyi, Betul. ada jadi ini karena dia gagal jadi penyanyi, dia gagal jadi artis, karena dia gagal jadi olahragawan, anaknya dipaksa untuk jadi itu. Nah sekarang karena dia nggak sanggup untuk melakukan itu, dia nyuruh anaknya untuk ngapal Quran karena dia nggak sempat ngapal Quran, dia nggak sanggup untuk sholat tahajud, anaknya disuruh sholat tahajud. Nah, kalau aku ada gini, Ada gitu nggak? kalau aku ngeliat gini, Kolis, sebagian teman-teman ini kan hijrah ya di waktu kuliah, gitu. Yang dulu Atau setelah itu? Ya, atau setelah itu. Yang dulu mungkin hidup keluarganya dulu abangan, kemudian atau Nggak terlalu taat lah ya. terlalu taat dan sebagainya, gitu. Kemudian dia waktu kuliah atau waktu masuk kerja, kan sekarang di tempat-tempat kerja tuh banyak ini ya, kajian-kajian. Akhirnya dia jadi orang baik nih, gitu. Dia ngerasa hidup dia dulu nggak baik nih. Dia pengen Jangan sampai anak gue kayak gue gitu. Nah, yang terjadi adalah anak itu nggak melewati proses-proses yang seharusnya. Kalau aku ngeliat kayak gitu. Nah, ini kan nggak sesuai dengan fitrah juga ya, anak dipaksa untuk ini, dipaksa untuk itu dan seterusnya. Nah, ini yang aku lihat di lapangan kayak gitu. Nah, balik lagi. Bentar. Kenapa? Kenapa? Nggak ada Aman. apa-apa. Oh, nanti dipotong gitu nanti. Iya. Nah, balik lagi. Sekarang kalau di sisi syariat ya, kalau nanti kalau bisa klarifikasi. Aku ngeliat gini. Kenapa kita nggak boleh maksa itu tadi? Termasuk urusan surga. Nabi Nuh aja itu ke anaknya juga nggak maksa kan? Gitu, betul nggak sih? Kayak gitu. Nggak ada paksaan ke anaknya. Yang dilakukan adalah doa, gitu. Dan panggilan dengan panggilan sayang. Gitu. Ya, jadi konteksnya adalah ketika terjadi banjir, anaknya Nabi Nuh itu disuruh naik ke kapalnya, nggak mau, dia mau cari tempat tinggi, kemudian dipanggil sama Nabi Nuh dengan sebutan ya anakku dan segala macam. Ya bunaya apa gitu ya. Nah itu kan kayak gitu. Terus Nabi Yakub tuh kan ditipu sama anaknya 30 tahun ya. Dan masih bisa bersabar. Dan yang tanggal 5 November itu saya ketemu seorang ustadz itu, dia bilang gini, Nabi Yakub, Pak Rizky, mati ya? Enggak. Nabi Yakub itu, Pak Rizky, 30 tahun ditipu sama anaknya. Dan dia hanya berkata, Sobrun Jamil. Nah itu apa konteksnya tuh kalau kamu oleh Sobrun Jamil tuh maksudnya? Banyak konteksnya. Kalau sabar itu sebetulnya kan gini, kalau sabar itu nanti kita ngobrolin tentang sabar ya. Tapi sabar itu sebetulnya kan tidak menyerah. Sabar itu justru adalah kekuatan terbesar, termasuk dalam menghadapi anak. Dalam artian adalah modal utama ketika menghadapi anak itu adalah sabar, dalam artian adalah bukan menyerah ya. Sabar itu diambil dari kaktus. Kaktus itu sabar. Bahasa Arab ya? Bahasa Arab itu satu akar kata lah. Sabar dengan sabar satu ini. Kenapa? Kaktus itu sebetulnya bisa bertahan di kondisi apapun, ekstrim. Tapi dia bukan menyerah ya. Dia sabar, tapi dia itu akalnya itu kemana-mana nyari air sedikit sekalipun untuk ini. Lalu kemudian dia melengkapi dirinya dengan duri-duri dan supaya nggak dimakan binatang. Itulah sabar. Nah, tapi nanti itu konteksnya kita ngobrolin di tempat lain. Tapi apakah kita kemudian dengan tidak mau memaksakan ini menyerah? Apakah Nabi Nuh pada waktu itu menyerah? Enggak. Nah, ini banyak sering disalah pahami sama teman-teman. Ketika saya bilang, misalkan ngelihat koam rambutnya panjang, ini biarin Pak Rizky. Kok dibiarin? Saya bilang enggak ada yang sesuatu di dunia ini yang boleh dibiarin, gitu dalam konteksnya gitu ya. Terus diapain? Diajak ngobrol, nggak dipaksa. Misalkan anak melakukan kesalahan, Gaza saya kasih contoh, kalau saya Gaza contoh. Saya tanya, sudah sholat gak? Udah, tapi matanya muter, udah jelas nih nggak sholat nih, gitu. Kita biarin nggak? Enggak. Kita tunggu nih.
Tanya lagi, bener nih udah sholat? Iya, sambil badannya masih goyang-goyang. Udah jelas nih nggak sholat nih. Sampai akhirnya dia bilang, iya aku belum sholat. Akhirnya Itu waktu umur berapa dia? 9-10 tahun. Oke. Ya, kemudian saya tanya, jadi harusnya sekarang pegang HP atau sholat? Sholat, tapi aku masih mau pegang HP. Enggak, pertanyaannya sekarang waktunya sholat atau pegang HP? Saya nggak kasih gini kok, Lis. Nanti kalau sholat boleh main HP. Enggak, itu sogokan. Jadi kalau itu nggak sogokan, saya nggak akan melakukan itu. Jadi saya tanya, sekarang waktunya sholat atau pegang HP? Sholat. Jadi kalau sholat HP-nya diapain? Ditaruh, kata dia gitu. Oke. Akhirnya dia sepakat ditaruh, dan kemudian ambil air wudhu, sholat. Setelah sholat, saya panggil dia, dan ini laki-laki banget ngomongnya. Saya bilang ini, ya, ayah laki-laki, kamu laki-laki. Dan laki-laki yang dipegang itu omongannya, dan hari ini Gaza nggak jadi laki-laki. Nangis dia. Nangis. Nangisnya tapi nggak bersusukan ya. Kemudian saya tanya, perlu dipeluk sama ayah nggak? Boleh. Kemudian kita peluk. Setelah dipeluk saya tanya, salah nggak ayah ngomong tadi itu? Enggak. Kenapa? Aku salah memang. Nah ini kan anak salah, bukan dibiarin, dibenerin. Bukan dimarahin, dibenerin. Jadi kesalahan itu nggak boleh. Nah Nabi kan kayak gitu, betul nggak sih? Yeah. Kalau ada sahabat salah, bukan dibentak-bentak, bukan dimarahin, ditegur. Gitu. Nah ini kita di luar konteks melakukan ini ya, Kolis ya. Apa namanya? Sebuah perkara pidana. Kalau saya pernah nanya perkara ini ke Ustadz Rafiq, Ustadz kalau pidana gimana? Itu sih gimana nih Mas? Beda lagi. Masalah pendidikan ini. Yeah. Kita masalah pendidikan kita nggak ngomongin pidana. Pidana itu kepada orang yang sudah mukallaf. Ini kan anak-anak loh. Yeah. Terus pidana itu berat hukumannya. Maksudnya berarti gini, di situ harus ada hakim, pengacara, ada undang-undang, ada peraturan gini. Emang orang tua seperti itu nggak bisa gitu. Oh benar ya. Betul nggak gitu? Yeah. Konteksnya. Betul. Dan gini, apa namanya? Banyak orang tua yang melakukan hukuman. Pertama adalah kesalahannya adalah mereka nggak melakukan step-step sebelumnya. Mereka nggak ngajak ngobrol. Mereka nggak menanamkan mereka nggak menanamkan kedisiplinan. Tiba-tiba disuruh sholat gitu kan ya, umur 7 tahun, padahal umur 2 menanamkan kedisiplinan itu dari umur setahun, dari umur 2 tahun, dari umur 3 tahun, tiba-tiba umur 7 tahun sudah disuruh sholat gitu kan ya, tiba-tiba umur 10 tahun dipukul. Nggak bisa begitu. Sudah ada akar-akar yang harus diselesaikan dulu. Yang kedua adalah orang tua itu biasanya selain tidak melakukan melakukan prosesnya, mereka juga melakukan hukuman itu bukan karena mereka sadar bahwa saya dibolehkan syariat untuk melakukan hukuman dengan kesadaran. Bukan, kebanyakan melakukannya dengan emosi. Benar nggak? Betul. Jadi mereka membajak Tuhan, melegitimasi emosinya, melegitimasi orang tidak bisa menahan emosinya dengan mengatakan boleh kok sama Allah, boleh kok sama Nabi. Iya. Padahal sebetulnya mereka sedang mengilahkan teh egonya, betul, menuhankan egonya. Ya, itu kemarin akhirnya saya bikin tulisan tuh di mana di channelnya WhatsApp Lingkar Ayah itu. Jadi membajak Tuhan untuk sebuah kekerasan. Ya. Tapi ini konteksnya anak ya, karena Lingkar Ayah ngomongin anak gitu. Jadi banyak orang tua yang bilang kata Allah apa dan sebagainya. Jadi Allah itu digambarkan dengan sesuatu yang kasar, keras. Aku masih ingat waktu Kolis berapa tahun yang lalu yang ngomong ke aku tentang dalam Islam Quran itu lebih banyak Ar-Rahman Ar-Rahim, betul ya? Ya. Itu jauh lebih banyak dibandingkan sifat-sifat yang lain yang diinikan. Nah ini ada yang menarik. Om kita. Nah kita om. Kalau ini cerita Kolis dulu. Iya. Cerita yang apa namanya? Takut lah. Itu ya. Menarik nih. Om kita itu namanya Ustadz Hud Abdullah Musa. Dia itu kiai pesantren almarhum. Waktu anak-anaknya kecil, dia ingin menanamkan kepada anak-anaknya supaya mereka itu takut kepada Allah. Khosyatullah itu ditanamkan. Okay. Nah, dia bikin percobaan, tanamkan takut kepada anak. Sampai kemudian salah satu anaknya masih kecil pada waktu itu. Salah satu anaknya itu malam-malam disuruh pergi ke ke dapur, ngambil sesuatu di dapur. Okay. Nah, tolong lihat ambilkan sesuatu di dapur. Nggak mau. Kenapa? Takut. Takut apa? Takut Allah.
Jadi Allah itu digambarkan sebagai sebagai hantu atau apa gitu. Nah, dia kemudian dia datang ke kelas kami, saya waktu di pesantren, dia ngajar kelas berapa tuh? kelas 6 atau berapa gitu, atau 3 SMA gitu. Dia bilang, kalian jangan bikin anak percobaan. Oke. Saya coba-coba untuk menanamkan khusyatullah. Loh, bukannya itu ada di Quran? Iya. Tapi Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengenalkan Allah sebagai sesuatu yang kasih sayang. Jadi kalian jangan memperkenalkan untuk anak kecil, jangan memperkenalkan Allah itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Makanya aku kaget ketika ada sekolah, logonya tagline-nya itu adalah membentuk generasi yang takut kepada Allah. Anak seusia itu butuhnya kasih sayang. Gambaran mereka pada Tuhan harusnya adalah Tuhan yang kasih sayang. Iya. Beberapa hari yang lalu ada teman nih, kan saya tanggal 26 April mau ngisi di Lawas ya, ini kumpulan para dokter nih. Kemudian saya tanya, dok, materinya apa nih? Terus dia bilang, ini Pak Rizky bagus, bagaimana membuat anak patuh tanpa berdebat. Saya bilang, ini buat anak atau istri? Kalau buat istri susah ini, saya bilang gitu. Terus ini buat anak Pak Rizky. Dari buat anak aja saya langsung ketawa nih. Dan kita nggak perlu anak yang patuh kan? Iya, saya bilang gini ya. Jadi kalau saya ngelihat, kalau patuh ini bisa jadi 4 model. 1, model Korea Utara. Itu orang di Korea Utara adalah orang dengan kepatuhan absolut. Gitu. Artinya dengan tekanan luar biasa, pressure luar biasa, dan sebagainya, orang akan patuh. Kita bisa bikin anak patuh. Tapi masalahnya adalah bagaimana dengan ketika mereka keluar dari jangkauan kita. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, manusia bukankah diciptakan oleh Allah SWT itu dalam kondisi merdeka? Itu enggak sih? Itu nanti harus klarifikasi. Merdeka. Kan enggak, kita kan yang hamba itu kan pada Tuhan aja. Abdullah, bukan Abdullah. Akhirnya mereka menjadi hamba kita kan? Hambanya orang tua. Kan enggak boleh ya? Hambanya Allah. Dia harusnya merdeka kan? Harusnya gitu ya. Harusnya kita menanamkan kepada mereka bagaimana mereka taat kepada Allah, bukan taat kepada kita. Betul. Iya, nah itu nanti menarik itu. Nah, yang kedua, Pak Lis, patuh versi Indonesia. Oke, gimana itu? Versi Indonesia biar adalah cincai lah. Nah, itu versi Indonesia itu. Sogok menyogok. Bisa itu semua. Tapi ketika sogokan itu nggak ada, selesai. Jadi anak dibuat patuh dengan dikasih iming-iming sogokan. Yeah. Oh, antara ayah beliin ini. Iya. Nah, itu kan apa kalau orang bahasa Inggris bribery ya, sogokan. Yang ketiga, model orang-orang yang sangat ekstrim liberal, bebas sebebas-bebasnya. Wah, ini anak-anak bebas, nggak ada aturan. Nah, yang keempat, ini versi modern. Orang bilang, dan ini versi Jepang lah kayaknya. Psikologi modern, kemudian madani, negara madani, artinya negara yang dari ini madani kayak gitu. Yang keempat, yaitu anak patuh dengan kesadaran. Nah, banyak orang tua tidak melakukan pemahaman kesadaran. Keempat, mereka menganggap anak itu bisa melakukan ini dan sebagainya dengan pembiasaan. Padahal pembiasaan itu mekanik. Berbeda dengan pemahaman. Ya, misalkan ini ya. Banyak misalkan ini. Orang nyapu di jalan nih. Setiap hari nyapu jam 5. Ditanya, "Kenapa jam 5?" Ya nggak tahu, pokoknya jam 5. Itu kebiasaan. Udah kebiasaan gitu. Nggak ada alasan. Tapi kalau pemahaman, dia bisa jelasin kenapa dia harus nyapu jam 5. Dan bikin anak paham itu lebih lama dibandingkan. Betul nggak? Itu yang susah. Betul nggak? Nah, dalam agama gitu juga, betul nggak? Iya, ya itu masalahnya kenapa orang memilih, kebanyakan orang tua memilih menjadi Kim Jong Un. Ya kan, dia menjadi Kim Jong Un, artinya the pressure gitu. Tapi dengan atas nama Tuhan. Atau menjadi koruptor di Indonesia, atau ngasih sogokan kepada anak atas nama Tuhan juga. Daripada menjadi orang Jepang yang taat tanpa disuruh. Iya, kesadaran. Nah, karena prosesnya lama, menyadarkan anak itu kan lama. Kayak misalnya gini kan, Gigi nyuruh sholat tadi ya, bukan Gigi? Itu 15 menit loh, 15 menit. Sedangkan kalau misalnya dibentak untuk langsung sholat. Iya. Walaupun, nah, ini nih ada menarik nih ketika aku ke Batam nih, Ini mohon maaf ya orang Singapura ya.
Karena mungkin tersinggung nih orang Singapura. Tapi temanku bilang gini, orang Singapura itu banyak buang sampah di Batam Pak Rizky. Padahal di Singapura nggak buang sampah. ya, nenek kan pernah bilang, nenek kita ketika dia di Singapura kan nenek Ya, dia pernah tinggal ya, nenek kami pernah baru pindah ke Indonesia itu umur 11 tahun. Dia bilang, nenek saya itu bilang, di saat dia 11 tahun di sana, umur 11 sampai 11 tahun, peraturan tentang buang sampah sembarangan sudah ada di Singapura. Orang taat tuh. Tapi keluar Batam, dia buang sampah sembarangan. Korupsi di Singapura nggak boleh. Tapi orang-orang koruptor, liburan syariat itu. orang-orang koruptor kan banyak juga di sana. Iya. Nah, gitu. Di Indonesia banyak ke Indonesia jadi koruptor. Nah, kita bandingkan dengan orang misalkan orang-orang Skandinavia atau orang Jepang ya. Mereka nonton bola di luar negeri, mereka tetap bersih-bersih. Iya. Gitu. Nah, artinya mereka sadar tuh. Iya. Nah, nyadarin orang itu kan lebih lama, Lebih betul nggak lama. sih? Dibandingkan maksa orang. Maksa orang itu sebentar selesai. Jadi boleh nih obsesi pada surga, Ya, tapi boleh. dengan cara kesadaran, Kesadaran. bukan pada cara Kim Jong Un tadi. Betul. Tapi dan prosesnya harus dipahami. Harus pahami. Panjang itu panjang. Dan dakwah bukan kayak gitu kok. Ya, betul. Dakwah itu kan lama, ada perdebatan di situ. Ya. Kemudian ada ngobrol di situ, Ada mengambil hati. mengambil hati. Kalau kita bisa berdakwah dengan model wajadilhum billati hiya ahsan itu dengan orang lain, kenapa sama anak kita nggak bisa? Nah, itu. Karena itu asas kuasa. Betul. Karena kita merasa anak kita adalah milik kita. Iya. Yang benar anak kita tuh milik. Anak milik Allah. Karena Abdullah, semua Abdullah. Bukan Berarti- Abdul Rizki, bukan Iya. Abdul Qoris. Nah, ini yang perlu dilurusin ya. Kita merasa selama ini anak adalah milik kita. Padahal anak itu milik Tuhannya. Tuhan. Berarti kita sebagai apa? Mendidiknya, ya kita sebagai guru. Kita dititipin sebagai guru. Jadi Allah itu ngasih kepada kita anak. Kalau kasih anak 2 ya, tolong mendidik mereka sesuai dengan yang saya kasih di kitab Allah sama lewat Rasulnya. Oh, oke. Jangan saya enak loh. Ini anak ini adalah punya gue, ini makhluk Iya. gue. Makhluk saya. Nah, ketika kita mendidik anak dengan cara emosi kita, dengan cara ego kita, maka kita sebetulnya mengkhianati amanat itu. Nah, itu. Jadi kita sebagai orang tua itu bukan ini, tapi ya itu mengkhianati amanat dari Allah. Mengkhianati. Mengkhianati amanat yang Allah beri. Karena hak untuk Allah sudah ngasih ininya, apa namanya, petunjuk. Kalau kayak kita beli mobil dikasih manual kan sama. Betul. Nah, ya kita nggak suka-suka mobilnya, ini nggak suka-suka aja dikasih, kemudian mobilnya ada. Demikian juga Allah ngasih anak ke kita, nih didik dengan cara saya. Nanti mungkin ada yang bilang kan cara kita begini. Ya kan dibolehkan gitu ya, dibolehkan. Mobil boleh juga didorong, tapi kalau udah memang Waktunya. wah, Iya. jadi memang udah waktunya didorong gitu kan ya. Bukan setiap hari lu dorong gitu. Bukan setiap hari ditarik, diderek, enggak. Kasih mobil itu minyak yang benar, kasih bensin Kalau yang bilangnya benar. pertama, sisi pertama, Sama gitu kan ya. Kalau harus ganti 5.000 setiap 5.000, kasih ganti oli setiap 5.000, bukannya setiap hari harus didorong. Sehingga mobil itu bisa jalan sendiri tanpa kita jalanin. nah ini menurut saya karena itu. Pertama gitu loh. Ini saya dapat kuncinya hari ini, yaitu asas kuasa. Asas kuasa yang kemudian kita merasa berhak dalam tanda kutip bersewenang-wenang pada anak gitu. Dan akhirnya ya obsesi itu menjadi sesuatu yang salah. Menurut saya semua orang tua obsesinya adalah masuk surga. Betul. Tapi kadang ketika obsesi ini tidak dilandasi pada amal dan hanya pada kekuasaan misalnya, ya terjadi pengkhianatan pada yang memberikan amal. Kalau saya ngeliat kayak gitu. Sip. Itu kayaknya kuncinya ya udah ketemu ya. Jadi kita nggak menyalahkan orang berobsesi supaya anak masuk surga ya. Karena semua kita juga pengen gitu, cuma caranya. Jangan masuk surga caranya pakai cara Kim Jong Un. Kira-kira seperti itu. Saya Faris Tajudin dan saya Rizky Tajudin. pamit dulu. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.